Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kata-kata yang paling pantas dan paling utama kita ucapkan di pagi ini. Yang pertama kali tentunya karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan yang tiada taranya kepada kita. Dan bagaimana kabarnya jamaah yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan kenikmatan itulah yang kita sadari ya, kita sadari begitu banyak. Dan mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah di pagi ini yang ikut Zoom maupun yang insya Allah sedang menuju masuk Zoom selalu berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya Allah kita akan kembali berjumpa seperti biasanya di Senin dan Selasa. Kita akan membahas, mengkaji tentang bagaimana pendidikan Islam yang atau parenting ya, yang disebut dengan parenting, memang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan salawat dan salam tentu kita curahkan selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, juga para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang kelak akan mendapat syafaatul uzma dari beliau, karena inilah puncak dari yang kita harapkan nanti di akhir kelak, ketika tidak ada satu naungan pun, tidak ada satu pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan melalui paling utama yaitu dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bahkan para nabi pun tidak memberikan syafaat kepada umat-umatnya kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, itu yang paling kita harus syukuri adalah kenikmatan keluarga ya, kenikmatan keluarga yang berada dalam keimanan, dan inilah menjadi sebuah harapan kita semua tentunya, menjadi satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan salah satu kita upayakan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu dengan cara salah satunya dengan mempelajari ilmunya, karena Rasulullah SAW sudah banyak menjelaskan dalam berbagai macam sunnahnya yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mulia, kemudian alhamdulillah sampai kepada kita, berbagai macam perilaku Nabi, dari mulai perilaku yang sangat sederhana sampai kepada perilaku yang utama yang berada di lingkungan sosial. Karena Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, udah hadis akhlakul Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qalam memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, memiliki sebuah akhlak yang agung. Dan akhlak agung inilah alhamdulillah kita bisa belajar banyak dari beliau melalui para sahabatnya, dan sungguh mudah diaplikasikan ya ketika kita bersungguh-sungguh untuk menerapkan sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, mulai dari hal-hal yang sederhana kehidupan beliau di rumah tangga gitu ya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh banyak guru-guru kita dalam kajian majelis ilmu ini, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat-sahabat kecilnya, bagaimana Rasulullah berhubungan dengan anak-anak kecil, itu juga sudah banyak digambarkan dalam banyak hadis. Dan tentu kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mendapatkan langsung ilmu dari para guru kita, tentu tidak akan tahu ya, tidak akan paham, tidak akan mungkin kita memahami sebuah panduan yang paling agung dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, tentu sampai menunggu Babi Haikal gabung di dalam Zoom ini, tema yang sudah di-share ya di grup, ikhlas menerima pasanganmu, ini tentu bagi yang sudah berkeluarga ya, dan kebanyakan alhamdulillah di sini sudah berkeluarga, ada juga sudah punya cucu gitu ya, ada sudah punya menantu juga, ada sudah
punya apa namanya hmm, punya cucu, dan mungkin ada yang eh, kedua sudah wafat pasangannya, dan tentu tidak menutup kemuliaan menjadi seorang pribadi yang hamba-hamba yang bertakwa ya, karena itu ada sebuah ujian yang memang masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bagian dari apa yang sudah digariskan. Dan ketika ngomong soal jodoh, kemudian disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang eh, ketika kita diminta untuk mencari jodoh, tentu yang terbaik ya. Dan kalau laki-laki disebutkan dalam hadis Nabi dengan lijama liha karena kecantikannya misalkan, kemudian lima liha karena hartanya, linasab liha karena nasabnya, tapi ada yang terakhir yang paling utama adalah lidinya karena agamanya. Dan itulah yang menjadi sebuah fondasi utama dalam kehidupan kita ketika kita mengarungi sebuah rumah tangga, yaitu adalah membangun sebuah rumah tangga di atas fondasi agama. Dan alhamdulillah ini menjadi sebuah komitmen bagi kita semua jamaah yang dimuliakan Allah untuk membangun sebuah keluarga yang fondasinya ya lagi-lagi fondasinya kepada agama. Karena itulah yang menjadi harapan kita untuk menjadikan keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah. Alhamdulillah, Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Alhamdulillah. Oh, udah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Babe? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, kita ngebahas tentang ikhlas menerima pasanganmu. Ini memang banyak berarti fenomena tidak ikhlas nih, Babe ya. Banyak fenomena di lingkungan kita yang merasa Bandung. Ya, Be. Posisi lagi di Bandung, Be. Dari Safari Bandung baru tiba. Masya Allah. Silakan, Be, untuk memulai sebuah kajian yang sangat penting nih, kita tunggu-tunggu bagaimana kita mengikhlaskan diri kita untuk bisa menerima pasangan. Ikhlas mungkin. Sebentar. Ya. Sebentar. Ini ada telepon masuk dari masjid tetangga, Baitul Salam. Saya WA kepada beliau supaya sabar sebentar, saya lagi Zoom. Gitu. Sebentar. Baik. Sebentar. Beliau ini Ustadz yang di sebelah rumah saya. WA-nya gimana ya? Yang penting nggak? Baju aja. Penting apa kagak ya? Ustadz mau balik tumben dari sana. Oke. Silakan Ustadz. Malam. Ini buka. Gimana, Be? Ya, baik. WA sebentar. Baik. Baik, jemaah yang berkelas sambil menunggu Babe berhubungan dengan. Udah, sambil WA ini, jangan sebentar sambil WA. Ya Allah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil WA nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak sekalian, bapak juga saya hormati. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, gitulah ya. Loh, kok ini mati? Kok saya di mute? Kedengeran suaranya? Suaranya, Be? Dengar, Be. Dengar jelas. Dengar, Be, suaranya, Be. Gambarnya di sini kok termute. Oh, baik. Oh, yang mukanya yang belum kebuka. Allahu Akbar. Mukanya yang belum kebuka, maafin. Bukan ini, mukanya belum kebuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat sekalian, satu judul yang sangat indah ya tentang syukur. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya, dan siapa yang kufur, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Siapa yang kufur, azab Allah sangat pedih. Nah, saya mencoba menghubungkan syukur terhadap pasangan kita. Mohon jangan diartikan kalau bersyukur ditambah ntar. Nah, bukan begitu maknanya ya. Atau bilang gini, doa istri itu langsung diterima oleh Allah. Iya Ustadz, satu aja kita dapat luar biasa doanya, apalagi dua. Nah kan jadi ribet juga begitu ya. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, bukan ke situ. Ini bawa apa, wajahnya pada senyum-senyum juga nih. Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba mendefinisikan arti ikhlas dulu ya. Ikhlas, gini. Kok apa hubungannya? Ya ikhlas dulu. Gak bisa ikhlas kalau nggak bisa bersyukur kalau nggak ikhlas gitu ya. Ikhlas, ikhlas-ikhlasnya baru timbul rasa syukur. Endingnya adalah kita bersyukur atas jodoh yang telah Allah Allah tentukan sama kita, gitu ya. Kita bersyukur. Jangan bilang begini, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, salah kaprah, salah memahami rukun iman kalau begitu ceritanya, ya. Ya, saya gimana mau lari bagaimana? Jodoh semua tuh yang atur Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana? Nggak bisa begitu. Nggak benar cara berpikirnya kayak begitu. Nyawa kita tuh Allah yang tentukan. Sekarang juga nih, sekarang juga. Ambil pisau tusuk leher lo sekarang, mati lo beneran. Gitu kan? Sekarang naik ke lantai 5 gedung, ntar lompat dari atas tuh lompat ke bawah, mati lo gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nggak mendetailkan itu gitu loh. Ya, Allah nggak mendetailkan itu. Ingat cerita sahabat Nabi yang namanya Mu'adz bin Jabal. Ketika itu saya baru bahas soalnya kemarin. Nabi kedatangan tamu dan pas banget Nabi lagi nggak ada makanan apapun, gitu ya. Nabi lagi nggak ada makanan apapun, kedatangan tamu. Terus Nabi bertanya pada sahabatnya, siapakah di antara kalian malam ini yang ada makanan? Gitu. Mu'adz bin Jabal angkat tangan, saya ya Rasulullah. Ah, tolong jamu tamu saya. Gitu kata Rasulullah. Dengan gembira Mu'adz mengajak tamunya dari luar negeri kalau gitu ya, bukan tamu orang Madinah ya. Berarti tamu Rasulullah dari luar kota atau luar negeri. Datanglah dia ke rumahnya ya, datang ke rumahnya dan kemudian ternyata sampai rumahnya kata istrinya begini, makanan cuman untuk anak kita doang ini. Kita aja nggak dapet gitu. Ini persis kejadiannya sama Umi sama Abah gitu ya. Abah saya kalau ada tamu tuh taruh makan gitu. Ada makhluk tuh gelar makan. Selalu begitu. Datang ke masjid, dibisikin tuh berapa orang, dibawa pulang. Tinggal Umi pegel aja. Makanan udah nggak ada, masak lagi. Kadang saya suruh bilang, kal cepetan beli nasi putih kali di warung Tegal gitu. Dimasakin nasi goreng, dimasakin apa dengan lauk apa adanya. Akhirnya besok pagi kerepotan. Saya ingat begitu tuh Umi saya. Nah, apa namanya Mu'adz bin Jabal bilang begitu sama istrinya. Istrinya kerepotan. Gimana? Makanan cuma sepiring kok, kata istrinya Mu'adz bin Jabal. Ya udah, kasih tamu kita. Terus taruh lagi 2 piring. Jadi ada 3 piring, satu isinya ada, 2 kosong. Jadi ditaruh dulu. Jadi main drama. Ditaruh dulu buat ininya, buat tamunya. Lalu pas taruh ke belakang, lampunya dipura-pura mati lampu. Pura-pura kehabisan minyak. Ya lampunya digeser. Ya mati lampunya. Ya udah, yang penting tamu kita udah lihat. Jadi Mu'adz itu makan pakai kuntrang-kuntring kalau kita bilang istilah kita gitu ya. Membunyikan piringnya dan kemudian tamu makan dengan lahap, istrinya Mu'adz juga pakai pura-pura begitu dan anaknya ditidurin lebih dulu. Alah, luar biasa. Kita mungkin berkata, ini berlebihan banget. Masa iya sih kita sampai nggak makan, tamunya doang yang makan, anak kita juga nggak makan. No. Nggak ke situ ngelihatnya hadirin. Allah Subhanahu Wa Taala
yang mesti kita lihat. Rasulullah yang mesti kita lihat. Ini kita menghormati tetamunya Rasulullah. Tahukah antum apa yang terjadi setelah itu? Pagi-pagi, jadi setelah udah gitu bermalam dan sebagainya. Lalu pagi-pagi ketika Muaz berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah bilang begini, Allah takjub padamu. Coba, Allah takjub padamu. Allah kagum dengan apa yang kamu lakukan. Logika kita langsung berkata begini, kan Allah maha tahu. Sebelum kejadian juga Allah udah tahu. Kok Allah sampai kagum, Allah sampai takjub? Enggak begitu soal ikhlas, enggak begitu pemahaman soal takdir. Allah hanya menyampaikan orang mesti menghormati tamu, itu aturan. Ternyata Muaz sampai kayak begitu, Allah pun takjub padanya. Jadi ya begitu juga kita semua berlaku, memahami rukun iman yaitu takdir dengan baik, yaitu penentunya Allah di endingnya. Tapi prosesnya kita yang menjalani. Begitu ya. Itulah yang dimaksud takdir gitu ya. Nah begitu juga soal jodoh gitu ya. Ini kan karena ikhtiar kita dapat yang begini gitu. Nggak dapat tahu-tahu dijodohin aja. Ya itu ikhtiar orang tua gitu ya. Tahu-tahu ketemu cinta pertama, langsung nikah. Lah itu ikhtiar antum juga yang menuju ke titik itu. Dan ikhtiar dia juga yang menuju ke titik itu. Artinya ada campur tangan kita. Ini dulu. Ini dulu pemahamannya. Sebab kalau kita nggak memahami ini, maka kita akan berlaku, apa ya, maaf kalimatnya ya. Pasrah bego. Pasrah bego, nggak punya action, yang penting iya aja ya, pasrah bego ya, nggak ya pasrah itu kan negatif ya, ya qanaah yang positif ya, ikhlas yang positif. Nah hadirin, ikhlas, bersyukur, saya mau ilustrasikan dari contoh yang disampaikan guru saya ya, guru saya namanya Kiai Haji Ustadz Muhammad Sobari, orangnya, aduh, kalau buat saya sih, kalimat yang saya sampaikan, orangnya menyenangkan, gitu. Jadi semua itu menyenangkan sekali. Dan dia coba mendefinisikan arti ikhlas. Dan saya mendengarnya pertama kali dari beliau. Mungkin ada kiai-kiai lain juga, ya dari turun-temurun, dari guru-guru, akhirnya mendapatkan pengertian ikhlas begini. Ikhlas itu apa? Yang paling pas contoh konkretnya sebuah keikhlasan, buang air besar. Jadi Ustaz kok begitu sih contohnya? Lah habis bagaimana? Emang begono, ya. Ikhlas itu seperti orang buang air besar. Saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian. Anda buang air besar itu misalnya gini, aduh mules gitu, mules. Ke WC, ke WC. Jangan semua, sedikit aja. Ntar jam 7 biar enak berak lagi, jam 9 berak lagi. Begitu nggak kira-kira? Contohnya Ya, kalau sadis. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Sangat tidak mungkin. Ya sangat tidak mungkin. Berarti ikhlas itu apaan? Jangan disisain. Ikhlas itu semua, jangan tanggung-tanggung. Itu ikhlas satu. Dari mana nih pengertian ulama kok bisa begini? Ya dari contoh ya. Betapa dahsyatnya keikhlasan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, ya, betapa dahsyatnya ikhlas yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya, sampai mau miskin aja nggak bisa. Kita mau kaya susah, dia mau miskin susah, ya. Memang udah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lihat, sampaikan, ya, beliau memang orang-orang yang ahli dalam berdagang dan bersyukur. Akhirnya miskin aja susah, nggak bisa miskin, kaya mulu gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf, bagaimana keikhlasan seorang Umar bin Khattab? Dia sedekahkan hartanya separuh, 50%. Bagaimana dengan dengan Abu Bakar? Taraktullah wa rasulih, ketinggalkan Allah saja dan Rasulnya, kata Abu Bakar. Kan luar biasa. Jadi, kesanalah kita berguru. Kesanalah kita mengacu tentang sebuah keikhlasan. Jadi, nggak salah kalau ulama-ulama kita, guru saya ngajarin, ikhlas itu tuntas, Kal. Gitu ya. Kita udah niat, jangan dikurang-kurangin. Itulah niat kita, utuh. Gitu. Yang kedua, ketika kita buang air besar,
maaf ya, ente liatin nggak warnanya, gramnya, berapa gram kira-kira, bentuknya, kerasnya gitu. Kan enggak. Lepas saja, udah lepas ya nggak usah diinget-inget gitu kan. Nah, ikhlas tuh kayak gitu. Misalnya sedekah, ya. Sedekah udah kita tentukan angkanya, ya udah sedekahin. Terus kemudian ya udah, nggak usah diinget-inget bentuknya, nggak usah. Yang kemudian saya contohkan lagi buang air besar. Ketika buang air besar kita panggil orang nggak, lihat dia, lihat lihat tai gue gitu. Nggak begitu, nggak begitu kan gitu ya. Artinya apa? Masa dia gitu? Mama begitu. Nunjukin siapa? Lihat deh gue kan nggak bakal begitu. Jadi ikhlas itu nggak pengen dilihat orang gitu ya, nggak pengen dilihat orang. Sama seperti kita buang air besar, kita juga nggak mau dilihat orang gitu ya. Dan kemudian kalaupun umpamanya misalnya kita harus segera bersihin, kita harus segera flush, kita harus segera bersihkan sampai orang nggak lihat begitu. Dan kemudian kita nggak perlu inget-inget gitu ya. Tadi warnanya apa ya, Al? Warnanya warnanya kuning gitu ya. Ada bekas makan kacang atau makan apa ya? Nauzubillah geli ya. Jadi ikhlas itu kayak gitu. Sampai kayak dicontohkan kayak begitu. Dahsyat banget contohnya. Kita nggak perlu nginget lagi kita kasih uang siapa dan berapa. Juga nggak perlu ingat lagi kita dapat dari mana, kenapa, berapa, gimana. Lepasin semuanya. Juga nggak perlu disisain, tuntasin gitu ya. Nggak ada orang berak dicicil kan. Ntar jam 7 berak, jam 9 berak, nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah esensi keikhlasan yang tertinggi. Oke, esensi keikhlasan yang tertinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, keikhlasan ini kita bawa ke topik kita sekarang. Ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan pasangan sekarang yang kita miliki ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka terimalah dengan ikhlas, terimalah apa adanya, berusaha bersyukur dengan Allah yang Allah berikan ini. Gitu. Caranya adalah satu, do not compare. Jangan banding-bandingin kan. Itu nomor satu. Itu standar kita tuh. Ya, do not compare. Cukup. Cukup yang Allah berikan. Jangan coba banding-bandingkan dengan yang lain. Allah melayani kita one by one. Allah uniqueness. Allah melayani kita satu persatu. Tapi Ustaz, pasangan saya itu Ustaz, nggak sholat. Pasangan saya itu pulang dari luar, pulang ke rumah mabuk Ustaz. Mulutnya penuh bau minuman Ustaz. Hei, kenapa dia berjodoh denganmu? Karena satu-satunya orang yang bisa mengembalikan dia ke jalan Allah itu cuma kamu. Ya, cuman kamu bisa mengembalikannya ke jalan Allah. Nabi Musa mendapat tugas mengembalikan kaum Bani Israel ke jalan Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan tugas mengembalikan kaum Namrud, Babilonia ke jalan Allah. Ya, kamu Bu, kamu cuman mengembalikan si Asep satu orang ke jalan Allah. Gitu kan? Contohnya Asep. Punten, Sep. Kang Asep, punten. Kali aja ya. Suaminya namanya Kang Asep. Ya, jadi terima dulu gitu loh, bersyukur dulu gitu loh. Nabi Musa nggak lari dari tugas. Nabi Ibrahim kan semua nabi begitu. Ya kan itu nabi Ustadz. Ini kan bukan nabi, ini kita. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa taala itu rahmatan lil alamin, menugaskan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita juga dong. Sebagai uswatun hasanah. Jadi jangan nggak perlu curhat ke Ustadz kalau suaminya kayak gitu. Dengerin ceramah dari jauh aja. Karena biasanya seorang wanita yang curhat sama Ustadz, jadian sama Ustadznya. Nah, repot deh. Kayak kemarin tuh, Ustadz, saya mau curhat. Ustadz, saya janda, Ustadz. Nah, mulai eng. Anak saya baru satu. Lah kok kayak baru? Kan janda, emang baru gitu kan satu. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Saya rela, Ustadz, kalau dijadikan yang kedua. Nah, itu bukan curhat namanya ya, ngarep ya. Nah, jadi mari coba Bapak Ibu sekalian kita kenapa? Ya, kita luruskan lagi. Nggak usah dia
berkeluh kesah dengan pasangannya. Pasti Allah sudah berikan yang terbaik dan bersyukurlah apa adanya. Tapi kan begini. Udah saya bilang tadi. Kalaupun dia si Asep tuh brengsek, ya. Kalaupun kan saya baru dari Sunda, pulangnya Asep. Cecep. Si Cecep suaminya. Nama suaminya Cecep Ontohot. Namanya si Cecep Ontohot gitu ya. Si Cecep Ontohot ini brengsek. Jangan buru-buru melepas, jangan buru-buru bercerai, jangan buru-buru mengambil keputusan. Ya, balikin aja dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Saya sakit hati Ustaz. Saya diselingkuhi Ustaz. Hei, nggak berhak kamu sakit hati. Tapi kan dia berdosa. Emang kamu Tuhan? Dia berdosa kepada Allah, bukan kepadamu. Gitu loh. Dia berdosa kepada Allah. Kamu orang yang dititipin Allah untuk menjaganya. Maka jangan kecewakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengajukan cerai. Buat Allah gembira, buat Allah takjub dengan berkata, "Ya Allah, inilah suamiku yang kau titipkan kepadaku." Dia nggak sholat, udah nggak sholat mulutnya bawa minuman. Dan kedapatan lagi di handphonenya ada gambar begini, begono. Aku bilang aja gini, "Ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku akan mengembalikan dia ke jalanmu." Gitu. Aku nggak kecewa. Aku hanya kecewa kalau engkau yang menjauh dariku. Keren. Aku hanya kecewa ketika engkau tidak mengizinkan aku lagi bersujud kepadamu. Mantep. Aku nggak akan kecewa ketika orang-orang ini begini. Kenapa? Karena Allah yang bilang antum alawin kuntum mu'minin. Kamu tuh yang tertinggi kalau kamu beriman. Ya perilaku suami yang kayak gitu, perilaku suami yang nggak beriman. Jangan sampai mengganggu imanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang yang berkata apa deh? Ada juga orang yang berkata, Ustadz, ya Allah kalau saya sama dia, saya makan apa? Periksa lagi tauhidmu. Kenapa tiba-tiba suamimu jadi Tuhan? Yang bisa memberi makanmu itu Allah. Yang bisa mensejahterakanmu Allah. Ada juga laki-laki yang sombong. Kalau nggak ada gue lo makan apa? Ya Allah. Berhenti deh jadi laki kalau begitu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Belum tentu bersama kita itu begini. Nggak ada kita lebih miskin. Belum tentu. Banyak orang yang lebih sejahtera, lebih iman, lebih takwa, lebih kaya. Ini contoh, maaf ya, mungkin nggak hubungan dengan topik. Tapi saya sampaikan jangan sampai tauhid kita rusak sehingga kita menuhankan yang lain. Dan Allah sangat cemburu. Allah lebih cinta kepadamu ketimbang suamimu cinta kepadamu. Allah lebih memperhatikanmu ketimbang suami memperhatikanmu. Ya, ketika suamimu misalnya ada suaminya baik, sayang, lalu dia mengagung-agungkan suaminya seolah-olah kalau nggak ada kamu, apa artinya aku di dunia ini? Enak aja tiba-tiba suami jadi Tuhan, nggak bisa begitu ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, kalau itu ungkapan kasih sayang, untuk itu lain lagi ceritanya. Ya. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Setelah kita memahami esensi syukur, esensi ikhlas, maka barulah kita mulai masuk ke dalam contoh-contoh. Betapa dahsyatnya rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau minta maaf dengan Khadijah hampir setiap malam. Betapa dahsyatnya rumah tangga yang dicontohkan oleh misalnya sahabat Umar bin Khattab. Umar itu ya Allah gagahnya, tegasnya, ya beraninya. Waktu mau hijrah, ini cuplikan keberanian Umar bin Khattab. Ya. Waktu sahabat-sahabat mau hijrah, itu sembunyi. Dan Nabi minta mereka sembunyi. Kenapa? Karena kalau ketahuan mati. Ketahuan nih hijrah, mati langsung. Nabi aja kan orang kan penduduk itu kan penting ya untuk kemakmuran satu bangsa. Apalagi ntar 2024 2030 ledakan keuntungan demografi Indonesia yang konon menembus angka 300 juta gitu ya. Ledakan penduduk itu akan menguntungkan kita. Sehingga kita menjadi bangsa yang sebagai dilirik oleh sebuah bangsa, apalagi kekayaannya begini. Nah,
Ledakan demografi itu akan susut ketika rame-rame orang hijrah ke Madinah. Ya tentu dihalangi. Ini keberanian Umar bin Khattab ya. Yang lain selalu sembunyi. Umar bin Khattab ke pasar, di tengah pasar Quraisy kan dekat Ka'bah pasarnya. Di tengah situ lalu berdiri di dinding Ka'bah dan berkata, "Ya Quraisy kumpul." Yang kedengaran pada kumpul, ada apa nih Umar? Besok Umar mau hijrah. Orang ngumpet-ngumpet. Kebayang ya keberaniannya ya. Besok Umar mau hijrah. Kalau besoknya ente masih mau ketemu emak lo gitu, tunggu aja gua. Halangin gua kalau bisa. Itu Umar bin Khattab. Nyalinya udah putus nyali takutnya. Kayak gitu kan. Nah, ketika beliau jadi Amirul Mukminin, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Kebijakan-kebijakan yang diambil. Mungkin pada zaman itu, zamannya itu kontroversial. Di mana ada seorang mu'alaf. Jadi zaman Rasulullah dapat zakat. Zaman Abu Bakar dapat zakat. Terima zakat. Ya. Begitu zaman Umar bin Khattab datang diusir. Mau ngapain loh? Kata Umar bin Khattab. Saya kan mu'alaf. Kalau kita bilang mu'alaf parelo. Loh, Umar menyalahi Quran nggak ngasih lo udah bukan mu'alaf kali udah berapa tahun loh. Begitu kalau istilah kita. Mu'alaf mulu gitu. Kerja sono. Ya, tuh dahsyatnya Umar bin Khattab ya. Mu'alaf itu kulubihim kan untuk melembutkan hatinya zaman Nabi ya karena waktu itu baru Abu Bakar tetap melanjutkan apa yang Nabi lakukan. Giliran sampai di Umar diusir dan membenarkan nih orang malas ya. Dia masuk Islam supaya dapat makanan rutin gitu ya. Hati-hati ya bahwa kita pun harus waspada. Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam dan bisa kita lunakkan hatinya kemudian dia berjuang, bukan dia memanfaatkan kemu'alafannya untuk minta dana sono sini sono sini. Oke, kapan-kapan kita bahas. Kita balik lagi. Begitulah hebatnya Umar bin Khattab. Yang saya mau ceritakan apa? Umar bin Khattab, siapa perempuan juga mau karena gagahnya, karena hebatnya, dan dia Amirul Mukminin pula. Suatu ketika ada seorang yang bintangnya, yang istrinya galaknya minta ampun, ya, galaknya minta ampun, dan dia datang ke Madinah dari Taif. Dia bilang sama sahabatnya, wahai sahabat, di manakah rumah Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin? Oh di sana, tuh di situ. Ada apa? Katanya yang jagalah begitu ya, yang menunjukin lah. Aku hendak meminta nasihat kepada Umar bin Khattab. Silahkan. Maka sampailah dia di depan rumah Umar bin Khattab. Di dalam rumah Umar, sebelum dia masuk, di depan pintu, terjadi keributan yang sumbernya berasal dari dalam rumah Umar bin Khattab. Mungkin kita bilang piring berteberangan kali ya, atau maki atau gimana gerbak-gerbuk, weng wong weng weng wong gitu ya. Dan tahukah antum, orang itu kemudian keluar dan balik lagi ke nggak jadi minta nasihat. Pasti antum udah tahu cerita ini. Ketika dia ditanya oleh sahabatnya, "Wahai sahabat, kenapa kamu tidak minta nasihat? Kenapa kamu nggak jadi minta nasihat kepada Umar bin Khattab?" Apa katanya? "Bagaimana aku bisa minta nasihat?" Loh kenapa? Apa yang kamu lihat? Ya aku lihat Umar lagi duduk, lagi dimarah-marahin sama bininya. Itu coba antum bayangkan itu ya. Gagahnya Umar bin Khattab, dia diam aja lagi dimarah-marahin sama istrinya. Ternyata ya ini menjadi satu kisah yang kalau kita angkat sebagai baik sayang tuh. Gak mau. Kok wangi banget? Enak. Ternyata ini kalau kita angkat menjadi satu kisah, kita hubungkan dengan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, wajib atas kalian ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, maka sunnahnya sahabat dimarahin bini, diem. Ya, ya dok, dokter Vicky, kalau lagi dimarahin diem aja ya. B. Itu ada siapa itu? Udah gede banget. Zaidan B. Udah gede tuh Zaidan tuh. Zaidan apa kabar Jempol? Zaidan lagi makan apa Zaidan? Telur omega. Oh, mantap, mantap. Zidan, kalau ke rumah Ustadz, ada hadiah buat Zidan. Ustadz udah siapin. Hadiahnya apa? Ada deh. Zidan ke rumah Ustadz ya. Iya, Pak Ustadz. Iya.
Sahabat sekalian, maka dengan cerita-cerita ini kita semakin yakin bahwa ya saya ambil contoh tadi ekstrim mungkin ayahnya yang bugono, yang KDRT, yang yang mabuk lah, yang nauzubillah min dzalik dengan kelakuannya. Dan saya juga ambil contoh istri yang perangainya nggak asik ya, yang marah-marah mulu ya. Nah, itu bagian daripada ikhlas dan kita menerima dulu apa adanya. Ya, menerima bersyukur dengan kondisi seperti ini adalah bagian yang terbaik. Gaweannya orang-orang mukmin dan inilah yang diharapkan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kalimatnya lain syakartum lazidannakum, apabila bersyukur niscaya aku tambah nikmatnya, nikmat ketentraman, nikmat rezeki, nikmat nikmat berpasangan, nikmat di rumah tangga. Allah akan tambah terus kenikmatan itu. Baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, kalau udah pulang ke rumah, celep susah keluar lagi. Itu rumah yang nikmat. Ya, rumah yang enak, yang adem, yang nyaman, yang tentram. Itu bagian daripada dampak daripada syukurnya kita dengan ke rumahnya. Laki jadi laki juga. Ya, jangan pulang makanan nggak ada, terus kemana aja selama ini duitnya? Aduh. Itu ucapan yang paling buruk loh. Kemana aja selama ini duitnya? Aduh, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan ucapan seperti itu. Anda benar-benar menjauhkan rasa kasih sayang dan nggak pantas juga, gitu ya, nggak pantas juga. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ayah dan dia juga seorang suami dan sekaligus dia juga seorang kakek, sekaligus dia juga seorang kepala negara dan dia juga seorang bisnismen. Dengan contoh yang lengkap itu kurang apa? Kurang apa? Nggak ada kurangnya. Yang kurang adalah kita yang kurang banyak membaca contoh perjuangan dan pergulatan yang beliau lakukan. Betapa indahnya rumah tangga Nabi ketika yang mulia Siti Aisyah kesalahan tuang. Memang contohnya ekstrim, ya memang nggak apa-apa. Ya, kesalahan tuang, air itu tetap diminum. Jadi mestinya tuang madu, tuang cuka. Bapak Ibu kalau cerita kayak begini jangan langsung yang bener aja. Madu kan warnanya begitu. Cuka kan putih. Itu cuka botol. Belinya di warung sebelah. Cuko yang nyempe-empe warnanya kayak madu. Gitu kan. Ya. Jadi jangan samain lah ya. Beda lah ya. Tiap negara beda lah ya. Nah di zaman Rasulullah cuko juga begitu. Cuka juga begitu. Jadi ketika itu apa yang terjadi? Blek, 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 dihabisin sama Nabi supaya Aisyah tidak tahu. Bayangin. Ya, kalau kita misalnya kita pulang, air minum kita aneh rasanya kita bilang apa? Sini deh. Coba deh lo minum deh. Kita bilang begitu ya. Coba lo habisin kalau enak, lo habisin duluan gitu ya. Apa? Ya, jadi hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Begitulah. Begitulah lika-likunya. Begitulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah berikan di depan kita ini. Dan hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita nih laki-laki dengan segala kewajarannya, dengan segala sunnahnya, dengan segala hukum alam dan sunatullahnya, pasti tertarik. Ada ketertarikan. Nggak usah bilang kagak deh, ya. Ente nggak normal berarti mata ente. Di zaman Rasulullah pun begitu. Ini para suami lagi duduk-duduk, ada wanita lewat, itu menarik hati. Nabi nasihatin gimana? Segera pulanglah, karena yang dimiliki wanita itu istrimu juga punya. Paham maksudnya? Ya, paham maksudnya. Kenapa nggak disuruh kejarlah wanita itu dan nikahilah? Ayo. Nggak begitu disuruhnya. Pulang kata Nabi. Pulang macam-macam gitu kan. Artinya indah banget nasihat Nabi. Ya, ya. Indah banget nasihat Nabi. Nasihat Nabi adalah menyuruh segera pulang. Apa yang dimiliki wanita itu, istrimu pun memilikinya.
Begitu. 15 menit. Besok kita lanjut. 15 menit ini kita gunakan untuk tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya. Saya persilahkan dan terima kasih. Saya kemarin di Cibiru berjumpa dengan Ibu Dewi Solihati. Ya, Bu Dewi. Saya Bu Dewi. Biasanya hadir, Ya, Beh. berjumpa dengan Ibu Dewi Solihati dengan anak-anaknya. Udah selesai kajiannya lagi penuh sampai keluar-luar. Allahu Akbar, warga Bandung tuh luar biasa. Minta saya rutin gitu ya di Bandung. Saya bilang insya Allah deh Bu, Pak ya. Jadi yang saya datengin minta rutin, saya datengin minta rutin. Kan saya orang Jakarta gitu kan. Ya udah tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali saya ke Bandung. Ini dicatat dikunjungin lagi saya bilang. Nah, itu ketika selesai acara, udah bubar, udah mau naik mobil, baru, Ustaz saya Dewi Solihati, Ustaz saya Dewi Solihati, nah gitu seneng ya. Ternyata ada MKI di mana-mana. Juga Bang Rinaldi waktu ke Pekanbaru, Ustaz ini saya, oh iya, gitu ya. Iya, oke. Baik, silakan Mas Kolis di handle apabila ada pertanyaan atau tadi ada yang lewat tuh di chat, silakan dibacakan. Iya, nih Pak Husairi yang nanya nih, Beh. Tapi temanya bukan yang tentang keluarga, boleh nih, Beh? Silakan aja nggak apa-apa. Silakan Pak Husairi, langsung aja Pak Husairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ringkas Nah, saja nih konteksnya dengan sabar, ikhlas, rela, ridho, dan menerima. Jadi ada baik. case teman-teman itu dijanjikan penjualan kapling-kapling gitu kan. Sudah Ya, dibeli, kemudian diajak kerja sama, dijanji gitu segala macam. Perjalanan waktu sudah 4 tahun, ternyata dia tidak amanah dalam pengelolaan yang dia bilang syariah segala macam. Sudah persuasif, sudah segala macam ini dilakukan uang baik kembali. Lalu mereka sepakat mau melapor polisi sebagai tindak penipuan. Tapi salah satu di antara mereka itu bilang, jangan, itu udah takdir Allah. Biarkan sajalah kita tabah, sabar, ikhlas, rela. Katanya begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar pernyataan kita mendapat musibah hanya terima sabar, ikhlas, rela, ridho? Mohon penjelasan. Syukron. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, harus kembali ya dengan akadnya. Bapak tidak bisa lakukan apapun sebelum Bapak kembali ke akad. Akadnya seperti apa? Gitu. Jangan lupa sekarang dengan segala hukum dan konsekuensi, ketika Bapak laporkan kepada polisi dan ternyata ada akad, ada penjelasan, ada rekaman, udah dijelaskan begini juga jelas, dan orang itu tidak senang dilaporkan, setelah nggak bisa, Bapak yang dilaporkan balik. Hati-hati, hati-hati. Saran saya, Pak, nomor 1 adalah, tadi Bapak bilang ini udah, akadnya kembali, gitu. Akadnya seperti apa, gitu. Akadnya seperti apa. Kalau udah ketahuan akadnya begini, dan dia melakukan sebuah prestasi atas sebuah akad, ya lihatlah perjalanannya yang dialog yang Bapak bilang tadi, gitu. Ya. Dan kemudian Pak, dalam urusan ini, lihatlah kepentingan yang lebih besar. Kalau menurut saran saya, kalau sudah terjadi begini, terbitkan dari yang bersangkutan surat hutang. Karena ketika Bapak laporkan, ini jadi konsumsi publik. Ketika jadi konsumsi publik, ini mencemarkan nama baik. Ketika mencemarkan nama baik, maka terjadi persepsi di publik. Ini era di mana kita berbeda dengan era di zaman dahulu. Yang kalau Bapak bermasalah dengan satu orang, cukup Bapak dengan orang itu. Tapi ketika zaman seperti ini, ketika Bapak bermasalah dengan institusi yang namanya syariah, semua orang di luar sana mengatakan syariah palsu. Akhirnya berdampak terhadap syariah-syariah yang lain. Akhirnya terjadilah framing bahwa syariah itu nggak enak. Syariah itu kagak benar, padahal kelakuannya seorang oknum. Jadi saran saya adalah Bapak menerbitkan surat hutang. Orang ini harus mau menerbitkan surat hutang yang akan dibayar pada bla 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 bla, ada pasal-pasalnya. Ini lebih elegan
tidak berisik keluar, begitu. Dan kalau ini dikatakan teman Bapak, ini kan udah takdir, nggak bisa. Teman Bapak itu nggak memahami esensinya. Teman Bapak itu salah kaprah dalam menerjemahkan ini udah takdir, ini udah begini, kita mesti ikhlas, mesti sabar, nggak bisa. Saya ambil contoh Pak, saya dapat penipuan pada waktu itu untuk umroh, gitu ya. Ketika umroh terjadi penipuan, penipuannya parah. Paspor yang dibagikan itu kagak ada tiketnya, kagak ada boarding passnya. Ini benar-benar penipuan. Nah, saya bilang di situ, untuk inilah umroh terbaik Bapak Ibu sekalian. Loh, Ustadz kalau ngomong enak aja umroh terbaik. No, saya bilang, saya nggak bercanda. Ini umroh Bapak dan Ibu terbaik. Kenapa? Dan tercepat pula. Bapak tinggal pulang lagi ke rumah. Cuma 2 jam umroh kali ini. Orang-orang perlu umroh seminggu. Bapak cuma 2 jam. Pulang lagi ke rumah. Pahala tawaf udah dapat. Pahala sa'i udah dapat. Karena yang Anda kejar apa sih? Nafsu. Wah, gue pengen lihat Ka'bah nih gitu. Gue pengen pegang nih. Atau menebus rasa kangen begitu ya, nggak bisa diceritakan. Tapi kalau yang dikejar pahala, Anda sudah dapat pahala. Anda pulang ke rumah dengan tenang dan santai, Anda sudah mendapatkan pahala itu semua. Untuk orang ini, ya laporkan saja ke polisi dengan baik gitu loh, karena telah melakukan. Tetap Anda berlaku ikhlas, tetap Anda berlaku sabar, tetap Anda berlaku qanaah, tapi orang ini supaya tidak terjadi di tempat yang lain. Gus Dur baru saja tadi kemarin tadi di mobil ya, Gus Dur lewat di TikTok ya, dia berkata begini, jangan ada dendam dengan orang. Ketika orang itu menipu, memberikan salah, menyalah salah, ya pokoknya orangnya brengsek banget, kata Gus Dur, tetap aja jangan ada dendam. Tapi hentikanlah kelakuannya agar tidak terjadi pada orang lain. Keren itu kalimat. Keren itu. Ya, ikhlas, sabar, ya, tapi hentikanlah kelakuannya supaya tidak terjadi pada orang lain. Jadi yang dipikirin Gus Dur itu sama gue nggak ada masalah, nggak usah deh lo urusin lagi. Gue ikhlas, gue sabar, tapi jangan sampai terjadi pada orang lain. Orang itu apa? Dijeblosin ke penjara. Ya, artinya buat saya enggak. Tapi yang dipikirin itu kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat, begitu. Nah, mudah-mudahan Pak Husairi bisa menyaring semua apa yang saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kita hidup di sosial media, yang dampaknya harus kita pikirkan, ya, kemaslahatan umat harus di atas segalanya. Begitu. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas Pak Husairi ya. Dan Siap. ini ketika diaplikasikan dalam rumah tangga juga harus sama ya, Be ya. Nah, ini ada Yes. Bu Is nih, Bu Is. Silakan Bu Is. Silakan Bu Is. Masih di mute. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Holi, semua sahabat-sahabat surgaku di MKI, selamat pagi. Be, terkait takdir tadi ya, Be. Ini cerita sedikit, teman saya ada dua wanita yang masing-masing punya suami. Yang pertama, dia sekarang udah keluar rumah dan kos. Perempuan ini alasannya iya, karena pernikahan sekitar 30 tahun itu mereka kayak nggak ada komunikasi Be di rumah. Satu rumah sekarang anaknya yang satu udah nikah, yang satu karena kerjanya jauh jadi kos, kemudian yang satu lagi mondok. Jadi di rumah hanya mereka berdua, tapi dalam satu rumah itu mereka jarang berkomunikasi gitu. Terus saya tanya, emang kenapa? Ya, dia lebih mementingkan teman-teman kantornya, menurut si teman saya ini. Kenapa? Dia udah pensiun katanya, udah pensiun tapi kemudian dikaryakan lagi, dan dia mempunyai tugas untuk mendata teman-teman yang sudah mau pensiun juga. Jadi supaya nggak tahu lah ya. Tapi dia lebih mentingin teman-teman, pagi-pagi udah berangkat keluar rumah, kemudian baru pulang sore.
Nah, puncaknya itu ketika waktu itu suaminya bilang pas berangkat pagi katanya, nanti saya pulang bawa gudeg sama lengkap katanya gitu buat kita makan katanya gitu kan. Pulang jam berapa? Pulang jam 12. Ternyata teman saya udah nungguin sampai 2:30. Saya sengaja, saya pengen nggak, sebetulnya gampang saya beli GoFood atau apapun itu, tapi saya pengen tahu sejauh mana dia memegang janjinya. Ternyata pulang jam 4 tidak membawa apa-apa. Kemudian pas suaminya pulang, nggak ada kata maaf, nggak ada kata ini, cuma bilang, saya nggak bisa beli katanya gitu. Ini aja beli aja, kamu mau apa? Langsung teman saya itu bilang nggak usah, dan dia langsung mengeluarkan surat nikah, Saya minta cerai. Astagfirullahaladzim. Nikah Saya sama minta budak. cerai. Tapi ternyata itu adalah akumulasi, akumulasi dari 30 tahun pernikahan. Gitu. Dia bilang, yang milih, saya bilang, yang milih suami lo siapa gitu kan. Waktu itu diminta sama mertuanya. Jadi orang tua dari laki-laki ini meminta ke teman saya dan ia mengiyakan. Sementara teman saya ini sebenarnya udah punya pasangan lain gitu, Gue bilang berarti itu udah lo, bilang itu udah Allah udah menentukan dia sebagai jodoh, lo harus terima apa adanya gitu, lo terima ini ya, aku bilang gitu kan, Tapi bilang saya punya sabar ada batasnya gitu. Nah, ya. Nah, terus gimana, kalau menurut Babe, apa yang harus dilakukan oleh teman saya, sementara suaminya nggak ada perubahan. Sebetulnya udah dari 2006 atau dia udah mengajukan cerai, tapi nggak jadi karena dia masih memikirkan anaknya masih kecil-kecil. Kalau sekarang saya udah nggak punya beban, anak saya udah besar gitu. Saya tuh sayang itu, usia 50 lebih masa harus pisah sama pasangan. Sementara itu kan kalau kalau saya mendengar bahwa laki-laki itu ada sebagai imam dan dia akan menghalangi kita ketika kita nanti di yaumil akhir bla 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 gitu, karena buat apa? Itu gimana, sebaiknya, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari contoh yang Ibu Bun Siti Nurjana sampaikan, ya betul apa yang Ibu udah nasihatkan ke dia. 30 tahun akumulasi, itu tipenya. Harus mengerti gitu loh. Tipe orang tuh beda-beda. Saya jadi ingat kakak kandung saya sendiri yang perempuan. Bersuamikan seorang yang bernama Om Faisal ya. Apa julukan orang-orang setelah dia tahu? Dia dijulukinya namanya Faisal Patung. Bayangkan, julukannya aja Faisal Patung. Betapa dinginnya, betapa cool dan tidak pernah nggak pernah, bukan cawe-cawe, kalau cawe-cawe lain lagi, nggak pernah kehahihi, ketawa ketiwi, nggak apa, namanya Faisal Patung, sampai saking dijulukinnya karena pendiamnya. Istri saya, kakak saya itu pernah cerita, komplain dia begini, dan saya masih kecil waktu itu. Saya bilang, kan dulu dijulukin juga Om Faisal tuh Faisal Patung. Saya bilang gitu sama kakak saya. Dan seketika kakak saya masih ingat, oh iya ya begitu. Jadi bukan karena kamu, bukan karena memang perlakuannya begitu. Bu Is, yang tadi Bu Is bilang itu dia udah 30 tahun begitu, ternyata itu karakter suaminya. Loh ya udah gitu loh. Apalagi anak-anak udah pada gede. Ya udah tuh udah ada jadi anak gitu ya kan. maksudnya ya ada ya begitu kan. Terus kenapa sekarang terus jadi begini gitu kan. Kalau umpamanya dibilang nanti aku bawa gudeg, itu udah cukup. Jangan lihat hasil, lihat proses. Atau ngomongannya doang. No. Cukup. Itu udah cukup. Itu sebuah perhatian. Lu mau bawa atau nggak bawa, nggak ada masalah. Gitu mestinya. Ya artinya itu sebuah niat yang perlu diapresiasi. Masa begitu nggak bawa gudeg atau dibawain surat cerai? Kan parah kalau begitu. Tapi ini akumulasi sudah 30 tahun. Emang 30 tahun bagaimana? Bagaimana? Apa yang terjadi selama 30 tahun? Gitu. Kenapa harus bilang sekarang begini? Dia mendapat kesibukan. Lebih bagus dia mencari kesibukan. Dan berkomunikasi ala kadarnya di rumah. Karena udah parah kayak begini. Artinya, alangkah cerai itu adalah menggoyang arus Allah. Alangkah situasi ini betul menjadi penghalang. Ya, ikhlas saja. Seperti saya bilang tadi, jangankan cuma cuek, jangankan cuma begini nggak dibawain macam-macam. Brengsek aja kita mesti lapor juga kepada Allah. Padahal brengsek tuh.
lapor aja kepada Allah. Ya Allah, suami saya brengsek. Bilang aja begitu. Ya Allah, suami saya kasar. Ya Allah, suami saya begini. Bantu aku ya Allah agar mengembalikan dia ke jalanmu. Itu aja. Ya Allah, suami saya pemabukan. Auzubillah. Ya Allah, suami saya begini. Ya Allah, bantu saya untuk mengembalikannya. Gitu. Kalau cuma sekedar soal perhatian, biasakanlah dengan sikap suami yang memang jarang bicara. Perhatikanlah dan biasakanlah dengan suami yang kalau mau ngomong, nunggu mood dulu baru ngomong. Biasakan saja. Terima apa adanya dan nasihat Bu Is itu sudah tepat. Jangan jadi penghambat, jangan jadi fitnah di hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala kalau diijab kabul berarti Allah sebagai saksi atas terjadinya ijab kabul itu. Ya, dan kalau suamimu kau anggap itu nggak baik, ya tugasmu untuk membawa dia ke kebaikan. Jangan ada dendam, jangan ada begitu. Kan jadi gini. Sedikit tambahin sedikit. Ini lebih penting jawabannya dari ucapan saya selama beberapa waktu sebelumnya. Ada resonansi, ada frekuensi, ada neurotransmitter yang memancar. Ketika dia bilang, dan istrinya yakin banget, alah, juga dilupa, dia nggak bakal begitu. Tadi lupa, dia nggak bakal bawa. Coba ya, kita liatin ya. Dalam hati dia berkata, gue lihat loh. Ternyata tuh kan, karena tuh ditangkap getaran itu oleh suami. Ditangkap resonansi dan frekuensi itu. Ada, resonansi dan frekuensi itu ada. Dibuktikan secara ilmiah oleh Profesor Dr. Susan Greenfield. Seorang profesor doktor asal Yerusalem yang meneliti bahwa kekuatan pikiran, kekuatan hati itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar kekuatan kata-kata. Saya mengiyakan sambil berkata, Profesor Susan Greenfield, sebelum lu ngomong, Nabi gue udah ngomong duluan. Iyakum fainazanna akzabul hadis. Awas kamu dengan prasangka. Karena prasangka itu lebih dusta daripada perkataan. Awas kamu dengan prasangka, karena kenapa Nabi bilang lebih dahsyat daripada perkataan? Kan perkataan kedengeran. Misalnya begini, jelek loh itu dengan perkataan dari dalam hati. Ini orang jeleknya minta ampun. Ketahuilah, lebih jahat kata-kata yang ada dalam hati itu. Lebih dahsyat frekuensinya, getarannya. Mungkin bagi yang tidak memahami neurotransmitter, tidak pernah belajar NLP, Neuro-Linguistic Programming, mungkin menganggap ini sebuah kata-kata yang apa ya, yang sudah dipahami. Belajar dulu deh sebenarnya. Itulah Nabi nggak pernah salah. Apa yang Anda sampaikan dari dalam hati, itu lebih kuat dampaknya daripada sekedar Anda ucapkan. Dalam istilah saya, dalam buku saya menerjemahkan dengan kalimat, whatever you repeat in your brain, you will grab in your hand. Apapun yang kau ulang-ulang dalam pikiran, Anda akan genggam di tangan. Begitu. Sudah lewat jauh, kita sambung besok ya. Ya, makasih ya, Be. Ada satu pertanyaan dari Bu Reni, boleh nggak, Be? Gimana? Saya bacakan. Jadi kalau banyak istri yang bekerja, kemudian suami kena PHK dan tidak bekerja lagi, tapi tidak ada niat kemauan untuk mencari kerja nih, apakah istri masih dibolehkan nggak untuk mencari cerai, begitu intinya gitu, Be? Atau tetap mengizinkan aja? Haram. Tidak ada peluang sedikit pun, ketika itu urusan ekonomi. Haram, istri yang demikian haram. Justru sekarang waktunya istrinya yang berbakti untuk itu. Ya. Sejelek-jeleknya suami yang nggak berpenghasilan, dia tetap di akhirat akan menjadi imam untuk kau berlabuh. Haram, ya. Haram. Istri suaminya udah malas, ada usaha lain. Jangan-jangan malasnya karena jin. Nah, ikut hari Sabtu, hari Ahad untuk mendengarkan ruqyah. Gitu. Ruqyah aja laki lo yang malas tuh. Nah, gitu solusinya. Bukan minta cerai. Ya. Baik. Baik, sebagai closing statement, Be, nanti yang insya Allah akan dipotong biar untuk
kita coba di media sosial. Apa nih, Beh, kiat-kiat untuk bisa mengikhlaskan menerima pasangan itu bagaimana, Beh? Baik, ketahuilah, ini menarik ya, ketahuilah bahwa getaran hati itu punya frekuensi yang lebih jauh jangkauannya, yang lebih dalam dan lebih bisa diterima oleh hati orang yang dituju. Frekuensi itu akan berubah menjadi resonansi dan melakukan yang namanya neurotransmitter. Ikhlas bersumber dari hati. Qanaah, pasrah, sabar, bersyukur, semua bersumber dari hati. Ketika hati menjadi panglima, maka tenanglah kehidupan ini. Karena itu teman-teman sekalian, banyak sekali yang bercerita kepada saya tentang istri ya yang menangis karena suaminya selingkuh. Ketika kita dalami dalam-dalam, justru perasaan itu diawali dari sang istri yang selalu mencurigai suami, selalu memata-matai suami, selalu nggak percaya dengan suami. Pulang malam hatinya berkata, jangan-jangan ada ini, ada itu. Itu ditangkap getaran itu. Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda sering pikirkan. Kalaupun ternyata dia mulai, kalau kata Betawi, mulai main gile, sebaiknya Anda buang perasaan itu. Mungkin teman biasa, lapor kepada Allah supaya dia begini, begini, begini. Dan insya Allah itu akan mengembalikan suamimu ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Bahwa sesungguhnya ikhlas, sabar, qanaah, bersyukur harus diramu, harus dikasih komposisinya agar kita bisa menerima apapun yang telah terjadi pada kita. Demikian. Alhamdulillah wa syukurlah barakallahu fikum, Beh. Makasih sekali jazakallah khairan, Beh, atas ilmunya dan nasihatnya untuk kita semua. Dan kami juga nih, saya mewakili panitia Husdan Masal. Makasih juga, Beh, atas berasnya mushafnya untuk maksos ya, bakti sosial yang Allah. sudah diberikan oleh Babe untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dari yang sudah diberikan oleh Babe, Allah balas dengan bahasa yang terbaiknya ya. Amin. Alhamdulillah Ya Maulana. ya. Amin. Karim. Tapi masih ada peluang jamaah sekalian yang ingin tetap bersedekah, berbagi, silakan, karena kita di tanggal 2 September ini banyak sekali orang-orang yang hadir juga bisa berbagi makanan, silakan. Itu sangat juga momen sedekah pagi yang luar biasa ya. Bisa berbagi makanan dengan jamaah yang lain yang hadir juga, dan kita bisa, insya Allah ada tablik akbar dengan Babe Haikal, juga ada kisah berhikmah dengan Ustaz Dadi Al-Jambari. Sebelum ditutup, saya serahkan dulu ke Dr. Piki. Ada yang disampaikan, Dr. Piki? Baik, saya pamit ya. Silakan lanjut. Assalamualaikum ya akhi, ya habibi semua. Assalamualaikum. Benar, Beh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Sehat selalu. Baik, Dr. Vicky, silakan yang disampaikan. Ada yang disampaikan dari pengurus MKI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah Majelis Keluarga Indonesia sudah mulai banyak berkolaborasi dengan majelis-majelis yang lainnya atau lembaga-lembaga yang lainnya. Report saat ini yang pertama, alhamdulillah kita sudah saat terkoneksi dengan Quran Base. Jadi bagi jamaah yang belum mendownload aplikasi Quran Base, kita bisa memakai aplikasi tersebut sebagai Quran digital. Kemudian beberapa kolaborasi sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kajian Mutiara Hati Malam, di mana kita berkolaborasi dengan Quran Base untuk mengadakan kajian tersebut. Kemudian report selanjutnya, alhamdulillah kita sudah terkoneksi juga dengan lembaga filantropis yaitu Dompet Duafa. Ya, mohon support dan dukungan dari jamaah sekalian untuk perkembangan dari yayasan kita yang kita bangun sama-sama dari nol. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai berkembang, alhamdulillah sudah berjalan ya Ustaz Holis ya. MKI Media di keluargaindonesia.org. Bagi yang belum pernah masuk ke website dari Majelis Keluarga Indonesia, bisa masuk ke keluargaindonesia.org. Di situ ada tulisan-tulisan
yang sangat-sangat menarik dari tim media yang dipimpin oleh Ustadz Holis. Ada banyak-banyak penulis yang tulisan-tulisannya kita harus baca untuk memperkaya hazadah ilmu kita. Dan kemudian dari divisi pendidikan, insya Allah Hafiz Sekolah Quran dari Majelis Keluarga Indonesia sedang kita bentuk. Kemudian dari sisi kesehatan, Rumah Hitan Keluarga Indonesia sedang kita bentuk. Jadi besar harapan dari pengurus yayasan Majelis Keluarga Indonesia untuk para jamaah bisa membersamai langkah dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan tampilan-tampilan di Zoom kali ini memang disupport penuh oleh tim media. Terima kasih. Ini saya pernah sempat share ya di grup bagaimana keriuhan dari tim media saat tampilan Zoom seperti ini ternyata tidak semudah mengklik tombol karena memang satu membutuhkan gadget yang optimal juga sehingga hasilnya tidak patah-patah. Mudah-mudahan kita akan bisa terus update ya, bisa upgrade terus ya, baik secara software maupun secara kemampuan kita menampilkan yang terbaik untuk teman-teman dari Majelis Keluarga Indonesia. Untuk itu tentunya dukungan kami harapkan juga pada jamaah untuk bisa berinfak untuk kemajuan dari Yayasan Majelis Keluarga Indonesia, yaitu dengan mentransfer ke 999-nya 3 kali 0808-087 atas nama Yayasan Majelis Keluarga Indonesia Bank Syariah Indonesia. Oke, itu aja Ustaz Khalis. Alhamdulillah, wasyukurillah. Dan ini Dr. Vicky, semua perangkat media yang kita miliki ini juga semuanya dari infak ya. Alhamdulillah, dan ini menjadi sebuah barokah amal jariah bagi kita, bagi semuanya yang berinfak, yang sudah berinfak. Karena dengan harta itulah kemudian kebaikan kemudian tersebar ke semuanya, kajian-kajian ilmu tersebar juga ke semuanya, baik lewat YouTube maupun juga lewat Lahtub juga. Alhamdulillah beberapa rekaman yang ada di kajian itu sudah diresumekan, salah satunya di web kita di Majelis Keluarga Indonesia.org ya, .org, dan insya Allah juga ada beberapa yang sedang diproses dalam dijadikan buku, insya Allah. Salah satunya buku Tadabbur Al-Fatihah yang biasa disampaikan oleh Tuan Guru Subhanul Fajar di setiap malam, dan mudah-mudahan ini bagian ikhtiar kita untuk selalu memperbaiki diri kita dan umat ini ya. Dan ini bagian dari jihad kita semuanya tentunya. Ada yang jihad dengan medianya, ada jihad dengan hartanya, ada jihad dengan ilmunya. Semua kita berupaya maksimal untuk menunjukkan amal soleh terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan oleh Dr. Vicky, masih ada waktu kita untuk sedekah pagi, dan silakan untuk memperbanyak sedekah karena ini bagian dari upaya kita untuk membesarkan yayasan ini dalam rangka untuk membangun keluarga Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin.
Amin.